teman-teman yang telah hadir pada presentasi kali ini. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Sonia Gita Kirani dengan NIM 64232262. Saya Zula Zahira Ramila dengan NIM 64232161. Perkenalkan, nama saya Sofiani Aulia dengan NIM 64232254. Perkenalkan, nama saya Lucia Dewi dengan NIM 64232088. Dan pertama di sini ada latar belakang, yaitu variabel budget atau anggaran variabel ialah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang tingkat perubahan atau tingkat variabilitas biaya, terutama biaya tidak langsung yang sehubungan dengan perubahan aktivitas perusahaan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Nah, dalam kaitannya biaya tidak langsung dibagi menjadi 3 golongan, yaitu pertama biaya tetap atau fixed cost, yang kedua biaya variabel atau variable cost, yang ketiga biaya semi variabel atau semi variable cost. Pengertian biaya variabel. Biaya variabel atau variable cost ialah biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Jadi walaupun volume kegiatannya berubah, tetapi biaya variabel per unitnya akan tetap. Contohnya itu seperti biaya bahan baku dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah karena perubahan output atau aktivitas yang produktif, sehingga jumlahnya tetap konstan selama jangka periode pendek dalam suatu relevan range aktivitas. Selanjutnya itu ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel terbagi menjadi 2 unsur, yaitu biaya tetap. Pertama, biaya tetap. Unsur biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun terjadi perbedaan aktivitas perusahaan. Yang kedua yaitu biaya unsur variabel. Selanjutnya itu ada 3 jenis biaya semi variabel. Yang pertama, biaya semi variabel proporsional. Biaya semi variabel yang unsur variabelnya tidak berubah secara sebanding dengan perubahan aktivitas perusahaan. Yang kedua, biaya semi variabel degresif, yaitu unsur biaya variabelnya ikut berubah secara kurang dari sebanding dengan perubahan aktivitas perusahaan. Yang ketiga, biaya semi variabel progresif, biaya semi variabel yang ikut berubah secara lebih dari sebanding dengan perubahan aktivitas perusahaan. Selanjutnya, metode standar biaya semi variabel. Pertama, metode biaya berjaga atau standby cost method. Kedua, metode taksiran langsung atau direct estimate method. Ketiga, metode maksimum dan minimum and minimum. Kelima, metode regresi atau regression method. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan variabel budget. Untuk biaya upah gaji tenaga kerja tidak langsung banyak dipengaruhi oleh sistem pembayaran upah yang berlaku di perusahaan. Pertama, untuk biaya bahan pembantu, untuk biaya pemeliharaan aktiva tetap, untuk beban depresiasi aktiva tetap, untuk biaya promosi. Profit perusahaan PT Sumber Rejo Kandangan Kediri. Perusahaan tepung tapioka PT Sumber Rejo Kandangan Kediri pada awalnya belum berbadan. Buku didirikan oleh Bapak Feni Hermawan pada tahun 1972. Pada tahun tersebut perusahaan melakukan usaha kecil-kecilan dengan peralatan mesin yang sangat sederhana sekali dan sangat terbatas jumlahnya, sehingga tenaga kerja dipekerjakan pun juga tidak begitu banyak. Oke, ini ada studi kasusnya dari PT Sumberjo Kandangan Kediri. Ini ada tabel pemeliharaan mesin. Bisa dilihat ini untuk nomor, ini ada jumlah bulannya. Ini juga bulannya dari Januari sampai Desember, ada 12 bulan. Terus X-nya ini volume produksi. Terus Y-nya itu biaya, X-nya itu hasil dari volume produksi dikali sama biaya. Terus kalau X kuadratnya ini itu dapat dari X volume produksi dikuadratkan. Lanjut. Dan ini untuk penyelesaian studi kasusnya menggunakan metode regresi garis lurus yang sudah disampaikan tadi. Ini ada rumusnya dulu ya, ini Y sama dengan A tambah BX. Terus yang kedua ada sigma Y, itu kita bisa sebut dengan jumlah dari keseluruhan Y sama dengan AN tambah B sigma X. Terus ini ada sigma XY sama dengan A
sigma X tambah B sigma Y. Terus ini keterangannya itu X itu biaya pemeliharaan, Y-nya itu jumlah produksi. Terus kita masukin rumusnya ini yang X sigma XY sama dengan A sigma X tambah B sigma X. Ini ada totalnya 76.792.693.000 rupiah. Terus ini ada 7.459 A, karena ini kan A, jadi kita masukinnya A ya. Terus ditambah 4.467.317 rupiah B. Terus di bawahnya ini kita pakai rumus yang sigma Y. Sigma Y tadi seluruh keseluruhannya itu adanya 123.485.990.000 rupiah. Terus ini ada AR itu berarti jumlah bulan. Tadi jumlah bulannya itu kan ada 12 bulan, tapi kita tulis dengan 12A. Terus ini ada tambah B sigma X. Sigma X berarti jumlah seluruh X. Tadi ada X-nya 7.459 B. Terus ini kita menggunakan inian eliminasi, jadi kita kaliin dulu biar ada hasil yang sama buat kita eliminasi. Jadi yang atas kita kali X1, yang bawah kali 621,59. Hasilnya ini ada 76.782.653.000 rupiah. Terus ini juga sama hasilnya ya, 7.459K ditambah sama juga hasilnya. Terus kalau yang bawah itu hasilnya itu 76.757.097.097 rupiah. Terus yang bawah 7.459A, yang bawahnya lagi ditambah 4.462.649.000 rupiah. Ini ada yang sama, ini di bagian ini yang sama yang A-nya, berarti kita coret eliminasi. Terus hasil yang lainnya kita kurangin sehingga dapat ini 76, ke bawah ini dikurang hasilnya 25.596. Terus yang ini hasil ini dikurangi hasilnya 36.948 B. Lanjut lagi, tadi kan hasilnya udah diketahuin ya. Terus kita bagi hasilnya itu B-nya udah ketemu sama dengan 1,21. Terus kita masukin lagi rumusnya yang tadi yang atas 123.483.900.000 rupiah sama dengan 12A jumlah bulannya ditambah 7.459 B. Terus ini sama lagi kita tulis juga sama, B-nya itu kita tambahin sama yang ini hasilnya 1,21. Terus kita tulis dulu, terus kita jumlahin ini kaliin 7.459 dikali 1,21 B-nya. Terus 12A-nya kita pindahin di sini. Terus hasilnya ini 123.476.665 rupiah. Terus ini dibagi hasilnya itu A-nya ketemu 10.189.672.000 rupiah. Oke, jadi nilai A sebesar 10.289.672.000 rupiah merupakan unsur tetap dari biaya pemeliharaan mesin dan juga nilai B sebesar 1,21 yang kita hitung tadi merupakan unsur variabelnya. Dengan demikian, standar biaya pemeliharaan mesin ditetapkan sebesar 10.289.672.000 rupiah per bulan ditambah 1,21 hasil yang B tadi perkalian produksi. Jadi Y-nya kita pakai rumus yang tadi kita tambahin 10.289.672 ditambah 1,21 X. Selanjutnya kesimpulan, variabel budget merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Pemahaman yang baik tentang variabel biaya membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Ada yang mau bertanya tentang presentasi yang kita sampaikan? Baik, jika tidak ada, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga Bu Elvira. Sekian dari kami, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam.